Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal 13. Nah, di Injil Matius pasal 13 ini ada beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ataupun kepada orang banyak. Tapi malam ini kita hanya berbicara tentang dua perumpamaan, yaitu yang pertama dari Injil Matius pasal 13 ayat 1-23 mengenai perumpamaan tentang seorang penabur, dan nanti yang kedua perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Nah, baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Matius 13 ayat 1-23. Nah, Injil Matius pasal 13 ayat 1-23 ini paralel dengan Injil Markus pasal 4 ayat 1-20 dan Lukas pasal 8 ayat 4-15. Ini merupakan salah satu perumpamaan tentang kerajaan sorga, dan di dalam perumpamaan ini kita belajar tentang sikap hati seseorang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam Matius 13 ayat 1-23 ini dijelaskan tentang hati manusia yang dikelompokkan dalam 4 jenis tanah. Nah, hal itu dapat kita baca di dalam ayat 4 sampai ayat 8, sedangkan arti perumpamaan itu dapat kita lihat di dalam ayat 19 sampai 23. Jadi tentang perumpamaan ini saya rasa sudah sangat jelas sekali ya. Baiklah, saya akan bacakan ayat 4-9 terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasannya di dalam ayat 19-23. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selanjutnya penjelasan dari perumpamaan itu ada di dalam ayat 19. Ya, saya mulai bacakan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengertinya, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, dari sini kita melihat ya, jadi ada 4 jenis tanah. Ya. Sedangkan artinya pun tadi kita sudah membacanya. Nah, yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dikatakan tentang orang yang mendengar firman tapi tidak ngerti. Akibatnya apa? Dirampas oleh si jahat dan akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi tentunya. Ini menggambarkan kondisi rohani orang yang tidak memperhatikan firman. Dia mendengarkan
tapi hatinya tidak serius, merasa tidak butuh. Lalu yang kedua, kita melihat benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dikatakan tentang orang yang mendengarkan firman dengan gembira, tapi tidak berakar, sehingga akhirnya orang ini pun murtad. Ini menggambarkan orang yang hanya mau mendengar firman yang yang sedap didengar, ya, yang enak didengar. Artinya enak di telinga, tapi tidak ada keseriusan untuk menghidupinya. Sehingga dikatakan pada saat ada penindasan atau penganiayaan, maka dengan mudah dia pun murtad. Orang semacam ini tidak siap hadapi tantangan. Lalu selanjutnya kita lihat benih yang berikutnya, yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Dikatakan orang yang mendengar firman, orang ini sudah ada pertumbuhan, namun tidak sampai berbuah. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia membuat pertumbuhannya terhenti. Hidup duniawinya lebih dominan. Dengan kata lain, prioritas hidupnya adalah perkara-perkara dunia semata-mata. Dan jenis yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini gambaran orang yang mendengarkan firman, mengerti, dan melakukan, ya, sehingga dia bisa berbuah. Dikatakan buahnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini adalah orang yang serius, ya, serius dengar firman. Nah, dan orang yang serius dengar firman, pasti dia itu akan berusaha untuk mengerti sehingga ia berubah dan berbuah. Nah, saya garis bawahi kata berubah untuk berbuah. Nah, dari 4 kondisi ini, yang paling menyenangkan tentu saja jenis yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik karena menghasilkan buah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Ketika kita mendengarkan firman, jangan asal-asalan. Harus ada persiapan hati yang serius agar firman yang kita dengar, kita mengerti, serta kita melakukannya, sehingga akhirnya membawa buah dalam kehidupan kita. Buah artinya berubah. Hidup yang serius dengan firman pasti membawa perubahan hidup dan akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembelajaran ini saya rindu kita nanti akan berdiskusi, ya, bersama-sama. Mungkin saya memberikan satu pertanyaan, tapi kalau nanti toh Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, dapat langsung ditulis di dalam grup WhatsApp. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana supaya firman yang kita dengar dapat membawa buah dalam kehidupan rohani kita? Nah, silakan Bapak Ibu menjawabnya dan langsung saja menulisnya di grup WhatsApp kita. Nah, selanjutnya bagian yang kedua kita akan lihat perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Dan ini pun perumpamaan yang luar biasa yang ada penjelasannya. Nah, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini nanti Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan penjelasannya ada di ayat 36 sampai 43. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu mulai ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan,
ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kemudian penjelasannya kita baca di dalam ayat 36 sampai ayat 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia," atau Tuhan Yesus sendiri ya. "Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, yang perlu kita pelajari dari perumpamaan ini adalah yang pertama, dunia. Dikatakan dunia adalah ladang kehidupan, ya, tempat kita hidup dalam waktu yang terbatas tentunya. Yang kedua, kita harus benar-benar paham akan firman Tuhan. Perlu pendalaman agar kita benar-benar mengerti dan menghidupinya. Karena di dunia ini iblis pun gencar untuk memberikan pengaruh jahat. Sehingga jika kita tidak mengerti firman, artinya mengerti firman Tuhan, kita pun akan masuk dalam perangkap iblis. Lalu yang ketiga, ingat, gandum dan lalang hidupnya berdampingan. Anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis hidup berdampingan. Karena itu anak-anak Tuhan harus kuat dan kokoh supaya tidak dipengaruhi oleh iblis dan anak-anaknya. Hati-hati. Di awal tumbuhnya gandum dan lalang tidak terlihat perbedaannya. Tapi makin lama makin terlihat. Dan seharusnya anak-anak Tuhan harus unggul. Dan yang keempat, di akhir zaman akan ada pemisahan. Anak-anak iblis akan dikumpulkan dan dicampakkan dalam dapur api. Sedangkan anak-anak Tuhan akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Nah, untuk itu saya pun memberikan sebuah pertanyaan ya. Jadi nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama di dalam perumpamaan tentang penabur benih, dan yang kedua di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, ini pertanyaan yang kedua untuk kita diskusikan nanti. Bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan tetap kokoh dan kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh anak-anak iblis? Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tolong nanti Bapak Ibu bacakan Matius pasal
13 ayat 1 sampai 30 dan 36 sampai 43. Sampai jumpa di grup diskusi. Tuhan Yesus memberkati.